谢谢，谢谢你。破！现在我要你死无全尸！你就是这样记住我的。 Halo gengs, kembali lagi di Alfilm. Di video kali ini admin mau bahas lanjutan alur cerita series Donghua Aipo The Yoshis bagian 6. Di bagian sebelumnya, Zheng Er berhasil mengumpulkan banyak inti kristal dari lembah Bila dan kemudian diserahkan kepada gurunya Xing Liun. Zheng Er yang ditemani oleh Xiao Die juga berhasil masuk ke dalam pavilion Tianji. Lalu bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Simak terus video ini sampai habis. Dan pastikan teman-teman semua sudah menonton video sebelumnya agar ceritanya nyambung ya gengs. Oke gengs, tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya. Kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah pavilion Tianji, Zheng Er yang dibantu oleh Xiao Die membuka sebuah pintu yang berada di pavilion Tianji. Ketika pintu tersebut terbuka, Zheng Er bersama Xiao Die langsung bergegas masuk ke dalam ruangan di balik pintu yang menyimpan ribuan informasi. 我真的进来了。上思想八卦，变幻无穷。快去吧。 Sesampainya di dalam ruangan yang menyimpan ribuan informasi, Zheng Er yang ditemani oleh Xiao Die mencoba untuk memutar sebuah benda yang ada di dalam ruangan tersebut. Namun ketika benda tersebut berhasil diputar, malah mengeluarkan sebuah jebakan berupa anak panah yang menyerang Zheng Er dan Xiao Die. 五行属木，颜色青碧。巽卦后天方位在东南。 Xiao Die yang berusaha memecahkan kode yang tersimpan di dalam sebuah benda yang berada di pavilion Tianji. Ketika Xiao Die berusaha memecahkan kode untuk menemukan keberadaan gunung api penyucian, tiba-tiba saja muncul seekor ular yang keluar akibat kode yang coba dipecahkan oleh Xiao Die. Tidak hanya itu saja, bahkan berbagai jenis jebakan muncul akibat Xiao Die salah memecahkan kode yang ada di dalam benda kuno tersebut. 不好，是毒物！ 山五行属火。 Sebuah asap berwarna hijau keluar dan memutari Zheng Er dan Xiao Die yang berada di dalam sebuah ruangan. Berkat usahanya yang sangat gigih, akhirnya Xiao Die berhasil memecahkan kode untuk mengetahui keberadaan puncak gunung penyucian. Singkat cerita, kamera pun beralih di sebuah gunung api penyucian, di mana adik Zheng Er yang bernama Yan Er ditawan oleh Luo Bingquan. Di sebuah gunung api penyucian terlihat seorang gadis yang bernama Yan Er yang merupakan adik dari Zheng Er. Kala itu Yan Er duduk di sebuah tebing sambil menatap langit yang berwarna kemerahan layaknya sebuah planet Mars. Kemudian Yan Er berkata di dalam benaknya bahwa ia sangat iri kepada sebuah sepasang merpati yang terbang menghampirinya. Dari kejadian ini nampaknya Yan Er ingin segera keluar dari gunung api penyucian. 不是罗佩然。 Beberapa saat kemudian datanglah seorang yang bernama Wang Miao menghampiri Yan Er dan memberikan sebuah surat dari Zheng Er. Saat mendengar bahwa ada surat dari Zheng Er, dengan sangat semangat Yan Er bergegas mengambil sebuah surat yang berada di tangan Wang Miao. Tidak hanya itu saja, Wang Miao juga memberikan sebuah ketapel yang dibuat oleh Zheng Er untuk Yan Er saat masih kecil. 这信真的是我哥交给你的，不要总来看我们，你把信送过来就可以了。 Kamera beralih kepada Zheng Er dan Xiao Die yang berada di sebuah ruangan terlarang di sebuah pavilion Tianji. Kala itu Zheng Er yang ditemani oleh Xiao Die sedang mencari cara agar bisa menemui Yan Er di gunung api penyucian. Tidak lama kemudian Xiao Die menemukan sebuah surat dari Wang Yanmio yang berisi sebuah peta gunung api penyucian.
你认识他？ Dengan sebuah kemampuan serangga kupu-kupu, Xiaodie berhasil membuka sebuah gerbang menuju gunung api penyucian. Ketika sebuah portal berhasil dibuka oleh Xiaodie, dengan senangnya Zheng Er langsung berlari memeluk Xiaodie. Dan kemudian setelah Zheng Er memeluk Xiaodie, ia langsung masuk ke dalam sebuah portal dan berlari menuju gunung api penyucian. Ketika Zheng Er telah sampai di gunung api penyucian, ia melihat luau perairan yang ditemani oleh Wang Yanmiao. Kala itu luau perairan dan Wang Yanmiao sedang membicarakan adiknya Zheng Er yang masih saja bersikap dingin ketika mendapatkan surat dari kakaknya Zheng Er. Singkat cerita, sebagai seorang kakak yang menyayangi adiknya, Zheng Er sangat geram dengan luau perairan. 这事急不得，得徐徐。你太渺小，对你日久生情也是迟早。 Di sebuah gunung api penyucian terlihat sebuah serangga kupu-kupu milik Xiaodie yang terbang untuk memperlihatkan Wang Yanmiao dan luau perairan. Kala itu luau perairan bersama Wang Yanmiao berjalan sembari membicarakan Yan Er, adik dari Zheng Er. Kemudian Zheng Er yang mendengar pembicaraan luau perairan dengan Wang Yanmiao berkata dalam benaknya, "Dari mana ada surat dariku sementara aku sudah lama kehilangan kontak dari Yan Er," tutur kata Zheng Er di dalam benaknya. Singkat cerita, akhirnya Zheng Er keluar dari persembunyiannya dan menemui Wang Yanmiao dan luau perairan. 再加上我王家的势力，你和他都搭不上话。没想到竟然纠缠到了这里，真是明智之选。有了殿下的。 Wang Yanmiao mengatakan kepada Zheng Er bahwa dirinya sudah lama mencintai adiknya Yan Er. Dan soal surat dari Zheng Er, Wang Yanmiao tidak mengetahui bahwa itu surat dari Zheng Er. Kemudian Zheng Er yang mendengar bahwa Wang Yanmiao mencintai dan ingin menikahi Yan Er, Zheng Er mengatakan bahwa Yanmiao tidak layak menjadi seorang kekasih adiknya Yan Er. Kemudian luau perairan yang berada di tempat itu tersinggung dan malah mengajak Zheng Er untuk bertarung dengan dirinya. 王师兄，这是我罗家家事， 那是他莫大的福气。全是。 Luau perairan yang terjatuh akibat pukulan dari Zheng Er mencoba untuk bangkit kembali dan mengeluarkan pukulan ledakan darah yang diarahkan kepada Zheng Er. Namun Zheng Er yang terkena pukulan dari luau perairan nampaknya tidak terluka sedikit pun dari pukulan luau perairan. Kemudian Zheng Er mengeluarkan sebuah teknik pukulan yang cukup mematikan ke arah luau perairan. 不可能！记住我的！当日在罗家，你是我的范敌人。我都会一件一件夺回来。 Akibat pukulan yang cukup kuat dari Zheng Er membuat luau perairan tergeletak tidak berdaya. Kemudian Wang Yanmiao yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa Zheng Er telah menghapus kultivasi luau perairan. Kemudian Zheng Er yang mendengar perkataan Wang Yanmiao mengatakan, "Jangan ikut campur urusan keluarga luau." Singkat cerita, Zheng Er melesatkan sebuah pukulan yang cukup kuat ke arah luau perairan. 就不会取你性命。你到底想要我怎样？不愧是嫣儿的哥哥。 Di saat luau perairan telah dikalahkan oleh Zheng Er, kini giliran Wang Yanmiao untuk bertarung melawan Zheng Er. Meskipun luau perairan berada di tingkat ranah Innate, akan tetapi bisa dikalahkan oleh Zheng Er yang masih dalam ranah sumsum penyempurnaan organ. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, akhirnya Wang Yanmiao bertarung dengan Zheng Er. Pada pertarungan kali ini, Zheng Er terlihat sangat kewalahan oleh Wang Yanmiao yang memiliki kemampuan di atas Zheng Er. 出与我说话的资格都没有。 背负的压力，在这份重。
Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Itulah rangkuman alur cerita series Donghua Aipo Deosis bagian 6. Untuk bagian selanjutnya admin akan bahas di next video ya. Namun sebelum itu pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya gengs, dan tidak ketinggalan next video dari channel ini. Oke gengs, mungkin sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam kaum Rebaners.